case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Bentuk ekspresi melalui body art berupa tato dan tindikan meningkat terutama pada kalangan muda. And in case you missed it, di Indonesia minat terhadap karya seni pada tubuh tersebut juga berkembang tanpa terhambat pandangan konservatif yang mengidentikannya dengan konotasi negatif. Kepada VOA, sejumlah peminat tato dan tindik berbagi pengalaman mereka. Sejumlah perusahaan besar seperti Disney, UPS, dan Virgin Atlantic membolehkan para pegawai untuk menampilkan tato mereka. Angkatan Darat Amerika juga mengizinkan anggotanya bertato. Bahkan kini anggota DPR Rosa DeLauro dari negara bagian Connecticut dan Senator John Fetterman dari negara bagian Pennsylvania tanpa sungkan menampilkan tato mereka. Hasil studi Statista, platform data berbasis di Jerman, menunjukkan minat tato dan tindik semakin bertambah di kalangan muda Amerika, terutama generasi milenial dan Z. Layanan tato dan tindik kini semakin tersebar seiring meningkatnya minat. Laporan Pew Research Center baru-baru ini menyatakan bahwa 32% warga Amerika kini memiliki tato, termasuk 22% yang memiliki lebih dari satu. Rahajeng Ika adalah seorang psikolog yang berpraktik di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Menurutnya, gejala sosial tersebut terdorong oleh arus teknologi yang semakin deras, sehingga informasi semakin cepat berputar ke seluruh pelosok dunia dan memberi pengetahuan dan pandangan baru kepada semua orang yang menerimanya. Makin terbukanya wawasan banyak orang juga membuat generasi ini tuh lebih mudah dalam mengakses izin juga ya, karena semakin lama pandangan orang semakin terbuka, penelitian-penelitian makin banyak, dan makin terbukanya penelitian ini dibaca oleh awam juga membuat orang jadi tahu apakah ini dikait-kaitkan dengan gangguan jiwa kah, gangguan kesehatan mental kah, atau hal-hal lain. Nah, ketika orang tahu bahwa hasil-hasil penelitian mulai menunjukkan tidak signifikan antara relasinya tuh tidak begitu dekat gitu antara dua hal itu, memakai tato dengan atau body piercing kemudian dengan gangguan-gangguan kesehatan mental, bahkan ada beberapa penelitian yang bilangnya justru sebaliknya, mereka semua memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memaknai hidup mereka dan menerima siapa mereka sebenarnya. Maka otomatis ini kan dipandang positif ya. Karena mulai dipandang positif, maka ya siapa sih orang yang gak mau niru-niru hal yang positif. Terjadilah kemudian mungkin jadi meningkat millennials dan Gen Z yang menggunakan ini. Oke. Jangan lupa millennials dan Gen Z ini juga cukup punya karakteristik yang dikatakan sangat individualis atau lebih individualis daripada yang lain-lain. Itu juga rasanya membuat pengambilan keputusan mereka lebih singkat dibandingkan dengan angkatan-angkatan generasi-generasi lainnya gitu. Ini berperan dalam pengambilan keputusan seseorang seputar apa saja yang akan mereka lakukan dalam hidup. Secara umum tuh orang-orang yang membuat tato gitu ya, itu tuh konon terbagi dalam beberapa sebab gitu. Kenapa mereka memutuskan demikian? Yang paling sering sih untuk ekspresi diri dan menentukan identitas mereka. Ekspresi diri itu artinya siapa mereka. Jadi tato tertentu kan pasti menunjukkan identitas tertentu dari mereka. Apakah mereka bagian dari suatu kelompok tertentu atau bukan gitu ya. Kemudian juga mengekspresikan apakah mereka adalah orang yang misalnya halus atau lembut atau justru keras, seperti apa mereka. Pokoknya hal-hal seperti itu. Itu adalah sebab-sebab yang paling sering atau paling umum atau paling utama yang sering melatar belakangi atau dibilang melatar belakangi seseorang dalam membuat tato. Kemudian yang kedua, sering juga ada orang yang membuat tato untuk mengingat sosok atau orang yang dia cintai, atau mengingat suatu hubungan, menghargai sebuah hubungan, kayak gitu. Jadi untuk merayakan sesuatu gitulah ya, tato itu lalu dibuat. Terus yang ketiga, memang sih ada juga orang-orang yang membuat tato itu dalam bentuk untuk menunjukkan pembangkangan gitu ya, seberapa mereka membangkang terhadap culture yang ada di antara mereka, dan ingin membuktikan siapa mereka, antara lain dengan menuntut kebebasan gitu ya, mengambil kebebasan dalam pengambilan keputusan membuat tato. Pokoknya yang ini biasanya justru yang bertentangan dengan apa yang diizinkan baik oleh norma agama maupun norma sosialnya mereka.
Nah, yang berikutnya lagi, kan akhir-akhir ini banyak sekali ya Ari, tato itu dimiliki justru oleh lebih sering gitu ya, dibikin dan dimiliki oleh perempuan. Mhm. Entah yang imut-imut atau yang cantik-cantik gitu, tapi pokoknya kok jadi banyak perempuan. Karena tato itu juga melambangkan kecantikan atau untuk memperlihatkan sesuatu yang indah, menambah kecantikan seseorang. Dilihatnya sekarang seperti itu. Nah, ada lagi klien aku kepingin banget untuk memiliki tato karena dia merasa dia mendapatkan, apa ya, kayak penguatan dari sebuah tato. Kayak makna dirinya dia jadi menguat. Jadi seperti makna spiritualitas ya sebenarnya, kayak dari dalam dia merasa bahwa tato ini mengingatkan dia akan sesuatu dan sesuatu itu mengingatkan dia sama, alam atau pencipta gitu. Kemudian ada juga yang ya pengaruh sosial karena kan ada juga ya, sekarang ini karena sosial media sangat aktif, jadi banyak orang-orang yang kayaknya ngetop atau memiliki peranan penting. Dan ketika mereka melakukan sesuatu, orang banyak ingin meniru mereka melakukan sesuatu tersebut. Pembuktian atas sesuatu. Nah, kalau yang ini banyak dan memang sangat dipengaruhi oleh sosial. I see. Oke, oke. Ada lagi sih orang-orang juga yang mau menunjukkan milestones of achievement mereka gitu. Jadi mereka sudah mencapai apa, mencapai sesuatu, lalu mereka membuat tato-tato itu untuk mengingatkan mereka akan pengalaman-pengalaman hidup mereka di titik-titik tertentu. Jadi ada beberapa sebab sih ya yang membuat seseorang kemudian pingin memiliki tato, nggak hanya selalu karena mereka mau rebel aja, tapi ternyata banyak hal-hal lainnya juga. Lalu? Nah, terkait dengan hal-hal lainnya ini, memang sih ada pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Sebenarnya ada positifnya juga kalau ketika tato ini kemudian digunakan atau dibuat dengan pilihan yang serius, kesadaran dan menandai akan siapa mereka gitu ya. Kemudian pencapaiannya, kemudian orang yang bikin tato itu betul-betul berusaha untuk mengenal dirinya, kemudian mewakili dirinya dari bentuk tato yang tertentu gitu, yang bermakna. Nah, tapi ya kalau kayak gitu kan jadi bisa menguatkan mereka. Tapi ada juga sih yang buruk atau membahayakan kesehatan mental, kayak kalau misalnya nih tato ini dibuat justru untuk mengenang seseorang yang udah nggak ada. Dikhawatirkan dengan adanya seseorang yang nggak ada itu dibentuk dalam sebuah tato, dia justru jadinya nggak pernah move forward gitu. Dia jadi selalu mengingat itu. Atau dia membuat tato based on suatu kejadian yang justru sebetulnya terkategori sebagai peristiwa traumatik. Nah, kalau orang yang bersangkutan nggak disadarkan atau nggak dibantu, takutnya setiap kali dia lihat dia justru retraumatize dengan tato tersebut. Tuh, jadi seperti banyak hal di muka bumi ini, segala-galanya itu serba ada sisi positif, ada sisi negatif, di mana sangat tergantung pada manusia yang bersangkutan, apakah dia akan memaknai sisi kiri atau kanan, sisi positif atau negatif, dan kemudian dia akan berperilaku seperti sisi positif dan negatif tersebut atau tidak. Tapi sih basically yang perlu dipertimbangkan adalah sama kayak melakukan hal apapun di muka bumi ini, perhatikan lagi atau kita lihat balik lagi dulu aja apa tujuan kita mau melakukan itu, kira-kira apa yang kita bisa dapatkan dari itu, dan apakah hal tersebut sangat berharga melebihi hal-hal lain yang juga bisa mungkin terjadi dalam hidup kita. Nadine Shahab sudah 6 tahun mempunyai tato. Total ada 7 tato kecil di tubuhnya, berbentuk gambar dan tulisan. Dulu selagi SMA, ia pun memiliki banyak tindik di telinganya. Ketika memasuki kuliah, semua tindik ia copot. Bagi Nadine, setiap tato melambangkan hal yang penting dalam hidupnya. Salah satu tato yang mungkin belum lama aku bikin ya, belum ada setahun, itu tulisan tangan almarhum papa aku gitu. Jadi tulisannya itu aku temukan di buku yang pernah dia kasih ke aku waktu kecil, yang dimana tulisannya itu cukup mesra lah gitu. Jadi aku ambil satu potong bagian yang itu mengingatkan aku akan beliau gitu, dan aku pengen kasih dedikat tato aja sih gitu. Jadi seakan-akan dia ada sama aku gitu. Nadine berpendapat bahwa tato atau tindik tidak berkonotasi negatif. Ia dan teman-temannya memandang itu sebagai seni. Ia bersyukur kantornya tidak keberatan ia memiliki tato.
Bagi Muhammad Rizky, tindik yang ia miliki sejak tahun 2020 di lidah merupakan lanjutan dari tindik yang pernah ia lakukan sewaktu ia masih SMP. Kini dalam usia menjelang akhir kepala 3, ia tidak mengkhawatirkan pandangan masyarakat terhadap tato dan tindik. Yang penting keluarga bisa menerima. Masyarakat, kata Rizky, bisa menilai apakah kita tetap berguna dan baik di mata masyarakat. Gue punya 2 arti filosofis yang melambangkan tindikan gue di lidah ini. Yang pertama adalah kalau mau bandel, jangan kelihatan. Yang kedua adalah yang namanya laki-laki itu jangan banyak omong, apalagi bersilat lidah. Haning Kanti telah memiliki tato selama 12 tahun. Total kini 54 tato di tubuhnya. Sedangkan koleksi tindik dimulai 4 tahun lalu. Jumlahnya kini 9. Baginya, tato dan tindik melambangkan banyak hal dalam perjalanan hidupnya, baik dalam persahabatan maupun keberhasilan yang ia capai dalam usaha yang membawanya keluar dari zona kenyamanan. Dari sekian banyak, Haning mengaku tato pertama tetap menjadi yang paling berarti dan mengubah hidupnya. Untuk yang tato pertama aku, itu yang paling meaningful karena disitulah aku pertama kalinya dan itu mengubah hidup aku start sampai sekarang gitu. Pada saat aku bikin tato pertama kali, itu aku dalam keadaan demam gitu ya. Dan itu 11,5 jam dibagi 3 sesi. Sampai sekarang masih ingat rasanya, sakitnya, dan gimana aku berdoa sama Tuhan semoga aku kuat. Dan pas itu udah selesai, aku kayak ngerasa gila ya, aku ternyata bisa gitu loh, keluar dari comfort zone gitu. Jadi meaning dari tato pertama aku itu ketika aku yakin aku bisa, walaupun orang-orang meng-underestimate. Haning mengatakan sejujurnya tato pertama tersebut membuatnya trauma karena sakitnya luar biasa, sehingga ia baru memberanikan diri untuk menambah tato setelah tahun ketiga. Ia selalu menambah tato ketika mendapatkan kisah dalam hidupnya yang perlu ia ingat. Baginya, hidup itu penuh perjuangan dan ketika ia berhasil melewatinya, disitulah ia membuat suatu lambang kisah tersebut pada tubuhnya. Yudhistira Asikin juga mengatakan bahwa tato dapat mengingatkannya pada hal bermakna dalam hidup. Tekad untuk memiliki tato pada kedua lengannya baru datang menjelang usianya memasuki kepala 4 dengan pertimbangan pandangan orang tua dan faktor kemandirian. Dengan penuh keyakinan, Yudhis memilih nama kedua anaknya. Kebetulan kan tato yang saya buat ini kan nama anak-anak saya ya, baik itu di tangan kanan maupun di tangan yang sebelah kiri. Sebetulnya itu kayak jadi buat pengingat aja sih buat saya bahwa mereka ini adalah tujuan hidup saya gitu ya. Jadi saya bekerja nih ya memang buat mereka gitu. Makanya kenapa ini ada di tangan kanan atau kiri gitu. Jadi buat pengingat sih. Semua pemilik tato dan tindik ini mengingatkan kepada mereka yang akan mulai bertato dan tindik agar benar-benar mempertimbangkan dengan matang pilihan tersebut. Gambar atau tulisan apa yang akan dijadikan tato dan lokasi tindikan. Ini adalah pilihan untuk selamanya sampai akhir hidup. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.